Oh ya, ini ada tambahan. Surat Tabarok itu punya hati. Hatinya surat Tabarok itu sebagaimana di Sawi itu dijelaskan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baca bareng-bareng. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu kalau sampean baca 9 kali sebelum tidur, insya Allah selalu mimpi yang baik. Hati nek pingin mimpinya ndak pernah mimpi jelek ya. Sebelum tidur baca itu 9 kali. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Aku pingin kangen kekasihku ya. Pingin ketemu jero mimpi. Dibaca itu ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir 9 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wassolihin tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Jauharul Latif Syarah Muhtaril Hadis Syarif. Hadis yang ke-30 meneruskan. Jadi jumlahnya hadis 58. Kita sampai di hadis yang ke-30. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Suratu Tabarok hiya al-mani'atu min adzabil qabri. Suratu Tabarok hiya al-mani'atu min adzabil qabri. Suratu Tabarok hiya al-mani'atu min adzabil qabri. Inna suratan minal Qur'an salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu Tabarok alladzi biyadil mulku. Nabi Muhammad SAW berpesan dalam hadis sahih rawahu Ibnu Mardawih, dan juga ada riwayat dari Imam Turmudi, Imam Baihaqi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Tabrani. Suratu Tabarok, surat Tabarok yaitu awal juz 29. Hiya al-mani'a min adzabil qabri. Itu termasuk surat yang dapat mencegah kita disiksa di alam kubur. Ada riwayat lain pakai lafaz hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Ada riwayat juga inna suratan minal Qur'an, ada salah satu surat dari Al-Qur'an, salasuna ayatan yang jumlahnya 30 ayat, syafaat li rajulin bisa mensyafaati
pembacanya, entah itu laki maupun perempuan. Ini bahasanya rojul karena Nabi waktu itu ya sabdanya kepada sahabat laki-laki. Hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzii biyadil mulk. Sampai Allah mengampuni dosa-dosa pembacanya. Nanti di antara surat yang sunat dibaca setiap hari itu surat Tabarok. Itu sunat dibaca setiap hari. Manfaatnya ya banyak. Kalau dilihat dari hadis ini, malaikat mungkar nakir sungkan mau menyiksa, sungkan mau memberikan pertanyaan di alam kubur. Orang yang ahli baca surat Tabarok, apalagi sampai dihafal di dalam hatinya, bisa mensyafaati orang pembacanya. Bahkan di catatan kitab Sawi saya baca lengkapnya, di antaranya beberapa hadis. Inna suratan min kitabillah mahiya ila salasuna ayatan syafaat li rajulin yaumal qiyamah. Ada surat di Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat bisa mensyafaati pembacanya kelak di hari kiamat. Fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannata. Bisa mengeluarkan dia dari neraka dan memasukkan dia ke surga. Jadi intinya penjaga surat Tabarok itu tidak terima kalau ahlu Tabarok itu disiksa di neraka, nggak terima. Jadi disyafaati wa ya suratu Tabarok. Ada yang bilang suratu Tabarok, ada yang bilang surat Al-Mulk. Tapi yang bagus bacanya malam hari bareng sama surat Sajadah sebelum tidur. Ada lagi keterangan idza wudi al-mayyit fi qabrihi yu'ta min qibali rijlaihi fatakula rijlahu laisa lakum alaihi sabil. Jika ada orang mati diletakkan di kuburannya, lalu dia didatangi oleh malaikat mungkar nakir dari sisi kakinya, lalu kedua kakinya orang yang ahli baca surat Tabarok itu bilang gini, laisa lakum alaihi sabil, kalian tidak punya jalan untuk menyiksanya. Kamu berdua tidak punya jalan untuk menanyainya. Di annahu kana yaqumu bi suratil mulk. Karena orang yang menjadi ahli kubur ini ketika dia masih hidup dia ahli baca surat Tabarok. Tsumma yu'ta min qibali ra'si, lalu malaikat yang sudah diomongi oleh kakinya itu dia menuju kepalanya mayit. Fayaqulu lisanuhu, lalu lesannya orang itu bilang gini, laisa lakum alaihi sabil li'annahu kana yaqra'u bi suratal mulk. Karena dengan aku dia membaca surat Al-Mulk. Jadi jangan sampai kamu berani menanyainya, apalagi sampai menyiksanya. Masa kamu tidak sungkan kepada saya, lesannya si pembaca ini. Dengan akulah dia membaca surat Al-Mulk. Apalagi sampai hafal, ahli baca saja sampai seperti itu keutamaannya. Sumakola, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, hiya almani amin adzabil qabri wa ya fit Taurat suratul mulki. Surat Tabarok itu surat yang dapat menghalang-halangi pembacanya dari siksanya Allah. Dan di dalam kitab Taurat surat Tabarok ini disebut dengan surat Al-Mulk. Jadi sudah dicantumkan keterangannya di Taurat. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa sebelum dapat Taurat itu dapat 10 kitab selain Taurat. Jadi 11. Jadi jumlah kitab Allah kalau di Muqaddimah I'anatul Talibin, hasiahnya Fathul Mu'in, jumlah kitab Allah yang pernah Allah turunkan kepada para nabi itu jumlahnya 104 kitab. 30 kitab, 60 kitab Allah berikan kepada Nabi Sis bin Adam alaihi wassalatu wassalam, 60 kitab. Terus yang 30 kitab diberikan kepada Nabi Ibrahim. Makanya di akhir surat Al-A'la itu suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim
ketika mengajarkan ilmu kepada umatnya. Itu jumlahnya 30. Jadi suhufi Ibrahim itu 30. Suhufi Musa selain Taurat itu 10. Jadi totalnya Nabi Sis dapat 60, Nabi Ibrahim 30, 90 sudah. Nabi Musa sebelum dapat Taurat dapat 10. Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti totalnya 100. Ditambahi 4 kitab. Kitab Zabur Nabi siapa? Daud. Terus kitab Taurat Nabi Musa. Terus kitab Injil Nabi Isa. Terus terakhir Al-Furqan atau Al-Quran Nabi Muhammad. Jadi totalnya 104 kitab. 104 itu Allah himpun di dalam Al-Quran. Al-Quran Allah simpulkan di Al-Fatihah. Al-Fatihah Allah simpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya ada di baknya. Jadi setiap kita baca bak, bis itu sudah kerentak niat ingin apa. Karena Al-Fatihah 5 quri'at lah. Fatihah itu tergantung diniati untuk apa bacanya. Jadi doa selamat ya khasiatnya untuk selamat. Doa kesembuhan itu ya untuk kesembuhan. Bahkan di karyanya ada kitab namanya Inaratud Duja, karyanya Ki Ahmad Siddiq Jember itu. Orang yang baca Fatihah 40 kali atau 41 kali bisa dibuat ngeruqyah. Sampai dibaca 3 kali lipatnya. 41 kali 3 berarti 100. Jadi 41 kali 3 berarti 123. Itu bisa sampean doakan orang sakit dibacai Fatihah 123 bisa. Kayaknya dulu sahabat Abu Musa al-Asy'ari ngeruqyah orang itu pakai Al-Fatihah. Ya bacanya 40 itu. Kayaknya sebelum tanya ke Nabi Muhammad lalu dihadiahi kambing baru nanya hukumnya. Diajari siapa kamu kok tahu khasiatnya Fatihah untuk itu diantaranya? Nggak bisa. Nabi tidak mengingkari. Dari situ kemudian jadi dalil bolehnya minta ujrah ketika meruqyah. Di ruqyah itu boleh, tapi ruqyah yang pakai Al-Quran. Ruqyah yang pakai mantra-mantra perdukunan yang menyalahi syariat itu yang malah yang haram. Kan ada hadis itu orang yang meruqyah dan orang yang minta ruqyah itu dilaknat sama Allah, kan ada. Itu yang dimaksud ruqyah yang mantra-mantranya biwiri syar'in. Mantra-mantra wis manggil jin apa itu boleh. Jadi yang ada hadis Al-Fatihah 5 quri'at lah, juga Yasin 5 quri'at lah. Surat Yasin itu tergantung dibaca untuk apa. Kalau ma'u Zamzam 5 syuribalah. Air Zam-Zam tergantung diminum untuk apa, niatan apa. Hati khasiatnya umum. Bahkan ada di kitab Fawaidul Muhtar karya Habib Zain bin Smith itu ditambahi al-qahwatu limatu bikhotlah. Kopi tergantung dimasak untuk apa. Kopi itu 5 bikhotlah. Jadi ketika ngudeknya itu niat. Kayak apa? Kayak tombongan tuh apa kayak male sehat, selamat dari penyakit. Di kopi itu 5 bikhotlah. Bukan 5 syuribala. Kalau air Zam-Zam tergantung ketika minumnya niat apa. Ada hadis juga doa minum air Zam-Zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da. Minta ilmu manfaat, rizki yang luas dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Itu diantara hadisnya. Ada yang hadis ma'u Zam-Zam 5 syuribala. Kalau kopi itu 5 bikhotlah. Yasin sama Al-Fatihah 5 quri'at lah. Tergantung dibaca untuk apa. Tidak sama Zam-Zam sama kopi. Jadi sampean bagi pembikin kopi itu, makanya kalau bisa Fatihah dulu, tawasul ke para nabi, para wali dulu. Ketika kopi belum matang, nah, airnya masih diseduh itu. Terus gula sama kopinya diaduk ya. Dicampur dulu sebelum dituangi air. Itu sudah kirim Fatihah para wali, para nabi, sebagaimana apa yang dilakukan oleh pengarang Rotib Haddad, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Keterangannya ada di kitab Tadhkirun Nas karya Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan al-Attas.
Jadi kalau buat kopi Fatihah ke para wali dulu. Nah, baru ketika ngudeknya itu, masaknya itu niat. Sampai niat untuk apa tadi ya? Apa untuk menghipnotis saya? Nanti sama Yazid disalahgunakan. Kalau punya daya perempuan nanti saya niati untuk memahabbahnya. Tepan daya ndak doyan kopi. Wedok boleh. Jarang wong wedok doyan kopi. Berarti jangan sampai salah niat. Kita lanjut balik ke surat Tabarok lagi. Kita selesaikan ya. Nah, sesuai sementing oleh ini. Sudah dapat 22 menit. Nggak terasa. Terus wadatu, Nabi juga berpesan wadatu, aku senang amna tabarokal mulki fi qalbi kulli mu'minin. Ini terakhir. Wadatu, aku senang annas tabarokal mulki fi qalbi kulli mu'min. Aku senang kalau surat Tabarok itu berada di hatinya orang-orang yang beriman. Jadi sampai hafal, nek sering moco ya hafal sendiri. Saya aja hafal filesan ya. Saya baca surat Tabarok 5 menit. Lebih cepat. Dari tadi ke sini itu baca surat Tabarok. Tapi tanpa lihat teks, memang cocok kalau disemak sama anak cocok ya. Tapi bukan karena saya menghafalkan, tapi memang sering baca setiap malam lah. Kan ada di mata isi ghosa itu malam ada doa ya, doanya surat Tabarok, wabil mulki malik nil quluba bi asriya, dengan barokah surat al-mulk kuasakan milikkan semua hati makhlukmu ya Allah. Jadi sing jin sing manungsa iku takluk kabeh. Wabil mulki malik nil quluba bi asriya, wabil rusli arsili mulukan tawaduat, dengan bakah para rasul 313 para rasul, utuslah aku para raja, para penguasa yang tunduk takluk kepadaku. Jadi dari situ khasiatnya untuk kewibawaan, biar disenangi orang juga surat Tabarok ya. Di antaranya bil mulki malik nil qulubi babi asriya bir rusli arsili mulukan tawaduat sa'altu bi'ainil izzi ya rabbi nadratan. Ya Allah, aku mohon dengan mata kemuliaan, dengan satu kali pandang ta'uddu biya qadri wabil izzi urtifat, yang mempersiapkan derajatku, pangkatku di mata makhlukmu. Jadi untuk kewibawaan, biasanya orang sampai jadi guru terus muridnya rame sampai delok ngene tok meneng dhewe iku berarti hadamnya surat Tabaroknya. Sudah ngerti sini. Satu kali pandang bisa mempersiapkan derajat. Nadratan ta'uddu. Kalau saya bacanya ta'uddu. Kalau di mata isi saya di harokat itu adu mabni majhul. Kalau saya lebih cocok ta'uddu biha qadri. Qadrinya jadi maf'ul, bukan jadi naibul fa'il. Kalau dibaca tu'addu biha qadri, qadri kan muzakkar, tu'addu muannas, nggak pantas. Kalau di mata isi wasa sudah terlanjur diharokati tu'addu kan ya. Ta'uddu biha qadri wa bil izzi urtifata. Ada lagi doa surat Tabarok di kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajah. Sampeyan ikuti saya. Ini jarang orang tahu kalau doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma simni Allahumma simni bil Islam bil Islam qaiman wa simni bil Islam qaidan wa raqidan. Saya ulangi lagi, Allahumma simni pakai shot nih, Allahumma simni. Kalau dijelaskan hamzah wasolnya Allahumma i'simni bil Islam qaiman. Qaiman apa artinya? Qaiman artinya apa? Berdiri. Ya Allah, jagalah Islamku dalam keadaan aku berdiri. Wa'simni bil Islam qa'idan wa raqidan. Qa'idan artinya apa? Duduk. Wa raqidan tidur. Jagalah Islamku dalam keadaan duduk dan tidur berbaring. Wa'simni bil Islam qa'idan wa raqidan. Terus terusannya
wala tusymit wala tusmit fiyya fiyya aduan aduan wala hasidan. wala hasid Wala tusymit wala tusmit pakai shin titik 3. Wala tusymit wala tusmit fiyya fiyya aduan aduan wala hasidan. wala hasidan. Jangan kau bahagiakan musuhku dan orang-orang yang iri hati kepadaku. Jangan kau bikin menang, jangan kau bikin bahagia. Wala tusymit, nanti setelah ngaji saya harap yang tahu nulis ya, tolong dituliskan, di share di grup. Wala tusymit fiyya aduan wala hasidan. Kalau kita jadi imam, sampean ganti mutakalim al ghair. Kalau tadi Allahumma simni bil Islam, sampean ganti Allahumma simna bil Islam. Qaidan, qaiman, wa'simna bil Islam qaidan wa raqidan. Wala tusymit fina. Kalau fiyya untukku, fina aduan wala hasidan. Terus Allahumma inna na'udzubika Na'udzubika min syarri min syarri kulli dabbatin kulli dabbatin anta akhidun anta akhidun binasiyatiha binasiyatiha wa nas'alukal khaira wa nas'alukal khair alladzi biyadika. alladzi biyadika. Allahumma inna Allahumma inna na'udzubika na'udzubika min syarri min syarri kulli kulli dabbatin dabbatin anta akhidun anta akhidun binasiyatiha binasiyatiha wa nas'alukal khair wa nas'alukal khair alladzi biyadika. alladzi biyadika. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan semua makhluk yang melata di bumi, entah itu manusia, bangsa jin, binatang buas, termasuk dukun santet, begal, rampok ya, termasuk. Aku berlindung dari kejelekan mereka semua. Engkau yang bisa mencabut ubun-ubunnya. Asalnya orangnya jahat, jadi takluk kalau ketemu kita. Saya bukan pernah ya, sering saya dibegal. Tapi rata-rata pembegalnya tiba-tiba sungkan. Nah, saya uli salam. Mungkin barokahnya itu. Saya nak tahu. Assalamualaikum gitu. Saya uli Waalaikumsalam, terus sungkan sendiri. Asalnya galak ya. Nah, jadi galak. Karena Allah mencabut ubun-ubunnya. Anta akhidun binasiyatiha. Wa nas'alukal khair alladzi biyadika. Aku mohon kebaikan yang berada di kekuasaanmu. Wa nas'alukal khair alladzi biyadika. Ada yang tepat parahnya, ada yang alumni mungkin. Saya pernah jam dari pondok itu pulang ke rumah jam 1 malam, sampai di pertengahan antara Keraton dan Tegiri itu ada anak sih naik sepeda mio, kok memang takdirnya bensinnya habis, sepeda mio kan boros ya. Terus transaksi dengan yang nyetir kan berdua, saya ada di gelap-gelapnya transaksi. Terus balik, nopo kok suwi anu ya nopo nih sepeda ya dijipik kayak wis ya. Saya gitu kan kayak wis aku ndak ada sepeda menegosiasi apa ini yang tuku meneh kayak wis. Setelah saya menghampiri, loh apa kan ndak dikai, bensinnya ternyata habis. Ketika itu saya hampiri, langsung anak yang begal itu salaman ke saya, ngapunten kula ya, loh sampean kenal kula ta? Enggih, tapi jenengan mboten semeratan kula, ngapunten kula. Akhirnya kata diko mboten ya. Siapa? Ketepatan di paskan sing kenal, bu kenal temen apa ya Allah, apa dia ketemu orang yang wajahnya mirip dengan saya, mungkin kenalan dia aslinya. Apa memang dia memang betul-betul kenal? Kak betul-betul kenal, aku ya nggak kenal pola ya. Tak telok ini semiran abang hijau kan. Sampai anak mana? Anak Purwosari ya. Sampeyan kenal kula? Enggih, semenap kula, ngapunten kula. Terus siapa iki bensin ente? Akhirnya saya digonceng. Ternyata banyak di sawah-sawah yang muncul. Awalnya berdua, ternyata banyak. Terus saya diantarkan ke pom, digonceng sama teman-temannya. Bedanya diatret. Oh, ketepaan ini. Ada lagi pernah ternyata pamannya alumni. Terus saya diundang kayak acara gini mayoran, bengi-bengi
daerah Gerati. Acara mayorane jam 10 bengi, mulai jam 2 bengi. Nah, itu terus diadang katanya nganter beda orang ini sing ngeter. Wis apa iku ono begal wis jano wis. Nek usah wedi aku sing mudhun. Assalamualaikum Kak Tuan, saya bahasa Madura. Mau kemana? Mau ke rumahnya Anu. Saya bahasa Madura biar dikira orang situ. Acara apa? Undangan mayoran. Lain kali jangan lewat sini, rawan ya. Aku njero ati yo, ndak rawan yo apa awakmu dhewe. Njero ati tak sopani ngono. Pertama kali galak orangnya itu kopiah hitam tinggi gitu ya. Oh. Terus nyongkel arit. Nyongkel arit. Aritnya dilunggui ya enak. Jadi, siapa saja yang ngeter kalau gitu. Tapi saya waktu itu memang tidak dibikin takut hati saya oleh. Tiba-tiba orangnya ya kalem sendiri, awalnya galak tiba-tiba kalem. Tidak iso ngamuk. Akhirnya dia bilang gini bahasa Madura. Lebih lo cek lebih di nak jong, rawan di nak jong. Engki seporan Kak Tuan ya. Lebet kamar kan? Tara pas setia tok lebet nak. Laku aja lebet nak ya. Akhirnya saya lanjut perjalanan. Saya cerita ke anak-anak itu kaget anak. Ditebu-tebu gitu. Tidak ada kampung, tidak ada rumah. Romorono setan aku. Wis lucu-lucu ceritanya. Mungkin ya barokahnya. Entah amalan sing di sing mandi wallah alam ya. Karena terlalu banyak. Tapi saya usahakan tabarok itu saya isi koma tiap malam. Tapi doanya seperti itu. Itu yang jelas doa dari Kanjeng Nabi. Wasiatul Mustafa kan wasiatnya Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali gitu. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti kurang jelas ya, terus sampean tanyakan ya. Mangkoro abiya fi lailatin faqad aktsara wa atnaba ay minal khair. Orang yang baca surat Al-Mulk di malam hari maka dia memperbanyak kebaikan yang dia miliki. Itu surat Al-Mulk. Oh ya, ini ada tambahan. Surat Tabarok itu punya hati. Hatinya surat Tabarok itu sebagaimana di Sawi itu dijelaskan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baca bareng-bareng. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu kalau sampean baca 9 kali sebelum tidur, insya Allah selalu mimpi yang baik. Hati nek pingin mimpinya ndak pernah mimpi jelek ya. Sebelum tidur baca itu 9 kali. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Aku pingin kangen kekasihku. Pingin ketemu jero mimpi. Dibaca itu ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir 9 kali. Terus orang baca surat Tabarok itu sunat ditutup ini. Allahu Rabbul Alamin. Ditutup Allahu Rabbul Alamin. Tapi yang jelas semua amalan itu kita niati mencari ridha Allah. Nanti semua khasiat itu masuk sendiri. Makanya jangan sampai hajat-hajat kita, kepentingan urusan dunia kita jadikan niatan ibadah kita. Tapi jadikanlah semua hajat dunia itu kau jadikan doa setelah kamu ibadah. Jangan kau jadikan niatan ibadahmu. Makanya kalau di hikam itu la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir roha walakinir hal minal akwan ilal mukawin. Janganlah kamu berangkat ibadah karena urusan dunia, urusan makhluk, kau ganti urusan dunia lagi, urusan makhluk lagi. Maka kamu hidup sama seperti keledai pembajak tanah, muter-muter nak ketemu arah tujuannya. Tujuan kamu ibadah itu ketemu Allah, bukan ketemu makhluk. Ya, tadi itu khasiat-khasiat dunia, khasiat-khasiat makhluk. Tapi robahlah niatanmu dari niatan kaun, niatan makhluk, kau ganti niatan mukawin, mencari ridhonya mukawin, pencipta. Makanya dulu orang disuruh tirakat, umatnya Nabi Isa disuruh tirakat ruhbaniyah, mendeto. Di Al-Quran wa ruhbaniyatani batada'uha ma katabanaha alaihim illa batigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha.
niatan orang tirakat dulu umat Nabi Isa suruh ruhbaniyah. Jadi topo ngurangi mangan, ngurangi turu dan tidak hubungan intim dengan istri. Kemudian ruhbaniyah ini banyak oleh ulama sufi diambil akhirnya jadi puasa mute atau ngerawat dan semacamnya. Didasari kalau puasa mute tidak ada di dalam kitab. Yang ada itu puasa ayyamul bid, puasa hari putih, puasanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam setelah turun ke bumi gara-gara melanggar syajaratul hudi, makan syajaratul hudi, tubuhnya menghitam. Terus sama Allah suruh puasa ayyamul bid itu, kemudian kulitnya putih lagi. Hanya disebut puasa hari putih. Tanggal berapa puasa hari putih? Ayo, puasa hari putih tanggal berapa? 13. Ya Pak? 13. Setiap bulan itu ada puasa hari putih. Tanggal berapa? 13, 14, 15. 13, 14, 15. Selain bulan Dzulhijjah. Saya ulangi lagi. Puasa ayyamul bid selain bulan Dzulhijjah itu tanggal 13, 14, 15. Selain bulan Dzulhijjah, puasa hari putih itu tanggal 13, 14, 15. Kalau bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 14, 15, 16. Mengapa? Karena ada hari tasyrik. Tanggal 13-nya masuk tasyrik. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Jadi khusus bulan Dzulhijjah puasa ayyamul bidnya dimulai 14, 15, 16. Ini cukup ya. Ada yang kurang jelas? Nanti ditanyakan setelah ditutup ini. Ambil ngopi-ngopi. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Pas 39 menit. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.